Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kasih dan kebenaran seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dan jika tidak terus-menerus diseimbangkan, bisa berdampak buruk. Sesungguhnya kasih tanpa kebenaran bukanlah kasih. Demikian juga kebenaran tanpa kasih bukanlah kebenaran. Jika kita berkata bahwa kita mengasihi seseorang tetapi tidak memberlakukan kebenaran, maka kita akan menghasilkan pribadi yang egois, yang selalu ingin dikasihi, dimengerti, diistimewakan, tetapi tidak peduli pada keadaan orang lain, bahkan mungkin tidak takut akan Allah. Di dalam Perjanjian Lama ada kisah tentang Hofni dan Pinahas, anak-anak Imam Eli. Mereka tidak takut akan Allah dan suka merampas bagian-bagian hewan korban yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, mereka juga berbuat zina dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Semua itu terjadi karena sebagai orang tua, Eli tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia tidak pernah menegur dengan tegas segala perbuatan dosa yang mereka lakukan. Eli kehilangan wibawa sebagai orang tua karena dia sendiri menikmati hasil kejahatan anak-anaknya. Sebaliknya, kebenaran yang diperlakukan tanpa kasih akan menghasilkan pribadi yang penuh kemarahan dan pemberontakan. Karena memberlakukan kebenaran tanpa kasih adalah pemaksaan, bahkan seringkali disertai intimidasi. Di dunia ini tidak ada orang yang suka dipaksa, apalagi diintimidasi. Hari ini, betapa banyak anak-anak orang Kristen yang akhirnya melawan Tuhan. Karena sejak kecil orang tuanya memaksakan anak-anaknya melakukan hukum-hukum Tuhan dengan sangat keras, tetapi tanpa kasih dan tidak membawa mereka kepada relasi kasih yang intim dengan Tuhan. Penulis surat ini menerapkan kasih dan kebenaran secara seimbang. Dia memuji Gaius dan Demetrius yang melakukan kebenaran. Tetapi dia juga berbicara keras tentang Diotrefes yang tidak berbuat benar, dengan ingin menjadi orang terkemuka, tidak mau mengakui para rasul, meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap mereka, tidak mau menerima kedatangan mereka, dan mencegah serta mengucilkan orang-orang yang mau menerima mereka. Saudara-saudara sekalian, agar kita semua dapat bertumbuh secara sehat dan berkarya secara maksimal, kasih harus dilakukan di dalam keadilan, dan keadilan harus dijalankan di dalam kasih. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Amin.